tidak sarapan? Siapa yang tidak sarapan tadi pagi? Ada berapa orang? Tamalela, kenapa tidak sarapan Tamalela? Bangun terlambat. Aska. Oh, bangun terlambat. Desri, kenapa tidak sarapan? Bang Sia. Jadi semua tadi pagi datang sekolah dia tidak sarapan. Itu baik atau tidak? Tidak baik. Jadi kalian perhatikan di sini, kalau pagi-pagi kita mau datang sekolah, kita harus sarapan pagi. Kalau mau supaya kita sarapan pagi, kita harus bangun pagi. Supaya pagi itu kita bangun, kita bisa sarapan. Sudah ingat? Jadi sebelum kita akan mulai, kita akan berdoa dulu minta pertolongan Tuhan supaya Dia bisa menjaga kita, melindungi kita agar kita boleh belajar dengan baik. Oleh karena itu, Ibu minta salah satu teman kita untuk maju ke depan untuk memimpin kita di dalam doa. Desya. Terima kasih. Baik, anak-anak, semua sudah siap untuk kita belajar? Sudah. Sebelum kita belajar, Ibu akan mengecek kehadiran Alvin Atolo ada? Iya. Sarcis Tisera ada. Adinda sakit? Ya, Adinda sakit. Airin ya. Alexander Aprians Nesimnahan. Alvin Atolo Askar ya. Berta lihat Pematan ya. Erna Tunis ya. Sudah 3 orang kok. Evelyn ya. Janesia ya. Jasen Junika sakit. Meldiron sakit. Melkis Menyemin Loren Husni Paulus Virgin Desri ya. Baik, terima kasih. Baik, kita hari ini teman kita ada 4 orang kok, 5 orang. 5 orang hari ini tidak hadir karena ada sakit. Jadi kita sebagai teman, kita harus saling mendoakan
supaya teman kita yang 5 orang dia cepat sembuh supaya bisa mengikuti belajar seperti kita. Baik, kita menyanyikan satu lagu. Satu nusa, satu bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Nusantara, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Mari kita tepuk tangan. Baik. Semua buku sudah di atas meja. Baik, sebelum kita belajar, Ibu mau bertanya. Anak-anak masih ingat mata pelajaran minggu lalu? Masih? Tentang apa? Simbol Pancasila. Nah, simbol Pancasila. Siapa yang bisa simbol Pancasila itu dia ada berapa? Ada 5. Ya, ada 5. Sila pertama itu apa? Bintang. Itu bunyinya? Sila kedua. Rantai bunyinya. Adil dan beradab. Sila ketiga. Ya, melambangkan. Sila keempat. Banteng. Bunyinya siapa yang tahu? Kelima. Padi dan bangsa. Indonesia yang adil dan beradab. Nah, di situ sila Pancasila itu dia terdapat ada 5 sila. 1 bintang. Itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu dia melambangkan rantai. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. persatuan Indonesia melambangkan apa? Ini. Keempat, nah, itu melambangkan kepala. Kelima, tali dan kapas. Itu yang berbunyi. Jadi kita harus tahu bahwa Pancasila itu dia terdapat ada 5 sila dengan dia punya masing-masing dia punya lambang. Oh, bintang itu dia punya tujuannya untuk apa? Kita sebagai anak-anak kita harus tahu. Jangan kita bilang Pancasila tapi kita tidak tahu dia punya arti. Jadi Pancasila itu adalah lambang persatuan Indonesia. Sudah toh? Sudah. Jadi kita harus patuh dan kita harus bersyukur karena dengan lambang Indonesia kita itu adalah Pancasila. Di situ juga dia ada banyak sila-sila yang ada di situ. Ada di Guru Garuda. Jadi tujuan kita tujuan dari Pancasila itu adalah, siapa yang tahu tujuan dari Pancasila itu ada 2? Dasar Pancasila.
Ya ini Sakle bilang dasar Pancasila. Siapa lagi? Sani Aska bilang itu untuk persatuan Indonesia. Jadi tujuan kita dari Pancasila itu adalah ada dua. Ada sikap moral dan sikap apa? Bersatu. Ya, di situ tujuannya itu adalah kita mampu untuk mengenal dan kita juga mampu untuk menceritakan simbol sila Pancasila pada lambang negara Indonesia. Itu tujuannya. Dan hari ini juga kita akan masuk dalam pelajaran kita hari ini. Semua sudah siap buku kok? Sudah. Jadi materi kita hari ini adalah materi kita hari ini tentang simbol dan makna Pancasila. Baik anak-anak, kita tepuk semangat dulu. Tahu toh tepuk semangat? Ya, coba 1, 2, 3 tepuk semangat. Tepuk semangat. Dan. Ding ding ding. Dum dum dum. Dan. Ding ding ding. Dum dum dum. Say. Kita ulangi lagi, tepuk semangat, tepuk semangat, tepuk semangat. Semua tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dan. Ding ding ding. Dum dum dum. Dan. Ding ding ding. Dum dum dum. Say. Baik. Baik, kita masuk materi kita hari ini tentang simbol dan makna Pancasila. Baik anak-anak, coba semua perhatikan ke depan sini. Coba kalian perhatikan. Ada di layar dan di tangan ibu. Coba semua perhatikan. Di tangan ibu itu pegang apa ini? Ibu pegang apa ini? Garuda. Di belakang juga ada, di layar juga ada. Coba kalian amati. Kalian amati dan perhatikan baik-baik di tangan ibu. Di sini ada apa-apa sayang? Ada di Di sini ada di punya. Apa lagi? Jadi kalian coba perhatikan. Di sini ada di dada burung Garuda. Di sini ada berapa sila yang ada di dada burung Garuda ini? Ada 5. Yang itu yang pertama itu adalah bintang. Bintang itu adalah Kaisar. Yang berikut lagi Baik. Bintang
Yang berikut adalah Rantai. rantai. Nah, ini rantai. Coba kalian perhatikan. Rantai. Rantai itu adalah kemanusiaan. Nah, yang ketiga, Pohon berdiri. pohon beringin itu adalah persatuan Indonesia. Yang keempat, banteng. Kepala banteng itu bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan berwakilan. Yang kelima, itu yang berbunyi adalah jadi di dalam Pancasila ini dia ada terdapat 5 sila Pancasila. Nah, anak-anak semua harus tahu bahwa simbol itu adalah apa? Negara kita. Simbol itu adalah lambang. Jadi Pancasila juga adalah dasar negara kita. Pancasila itu adalah dasar negara kita serta falsafah bangsa negara Republik Indonesia. Itu dia terdiri ada 5 sila. Ya, dia terdiri ada 5 sila. Yaitu tadi kita sudah sebut satu-satu. Yaitu coba siapa yang bisa sebut sila pertama. Saya ibu minta 1 orang. Kelompok 1. Ya, kelompok 2. Yang ketiga. Yang keempat. Kita sama-sama yang kelima. Jadi Pancasila itu dia ada terdapat 5 dasar. Yang tadi anak-anak sebut dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Dan di situ juga kita sudah semua tahu bahwa arti adalah makna atau maksud yang terkandung di dalam perkataan kelima, yaitu 5 lambang yang dia memiliki arti dalam sila Pancasila. Yaitu yang pertama itu adalah bintang. Pertama itu adalah bintang. Sakle. Yang pertama itu adalah bintang. Bintang itu dia merupakan lambang dari sila pertama. Bintang emas dengan perisai hitam. Perisai hitam itu dia melambangkan sila pertama. Ya toh? Perisai hitam yaitu dia melambangkan sila pertama. Yang melambangkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas ini diartikan sebagai cahaya atau keharmonian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang berwarna apa anak-anak? Belakangnya berwarna
sebagai sumber dari mana? Dari Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala. Sudah ada dari segala sesuatu yang ada di dunia. Sudah kok? sudah. Nah, tadi ibu sudah kasih tunjuk ini semua tuh lihat dan pasti semua perhatikan toh. Karena ibu pegang dari tadi supaya kalian bisa perhatikan. Kalau ibu mau pasti mau tahu Pancasila terus, jadi ibu pegang terus. Jadi sekarang ibu simpan nah. Semua sudah tahu toh, dia punya lambang-lambang toh. Jadi sekarang kita tadi itu kita sudah masuk bintang. Sekarang kita masuk sila keberapa lagi? Sila kedua. Coba kalian perhatikan sila kedua. Oh, kita kembali ke sila pertama dulu. Kita juga bisa menerapkan sila pertama. Anak-anak perhatikan no. Kita juga bisa menerapkan sila pertama dengan cara kita melakukan beberapa hal. Contohnya, ada berapa contoh? 3. Ada berapa? 3. 3 contoh. Yang pertama, kita beribadah sesuai dengan kepercayaan yang kita anut. Contohnya kita orang Kristen, kita beribadah sesuai dengan kepercayaan kita. Betul toh? Betul. Bintang itu dia menyatu dengan keagamaan. Jadi di sini dia mengajarkan kita supaya kita berdoa atau kita percaya sesuai dengan apa? Kepercayaan kita masing-masing. Yang itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kita harus saling menghargai orang lain yang agamanya berbeda-beda dengan kita. Contohnya seperti ini. Kita di dalam satu kelas, ya toh? Kita di dalam satu kelas, pasti kita semua ada yang berbeda-beda agama. Nah, di situ ada Katolik, Kristen, Islam. Nah, kita berbeda-beda agama. Kita sebagai manusia, perhatikan ke sini, Taklek. Kita sebagai manusia, kita harus saling menghargai, menghormati agama lain. Kalau kita menghargai agama lain, orang juga akan menghargai agama kita. Jadi kita saling menghormati. Yang ketiga lagi, kita masuk yang ketiga yaitu kita harus tolong menolong meskipun kita memiliki agama yang berbeda. Nah, tahu tolong menolong? Tolong menolong yang dari mana? Begini, tolong menolong. Kalian perhatikan di sini ya. Tolong menolong meski memiliki agama yang berbeda. Tadi ibu sudah kasih contoh kita di dalam kelas. Dan kita berbeda-beda agama. Ya toh? Nah, kita berbeda-beda agama. Contohnya ada ketemu punya teman. Dia agama lain. Contohnya dia agama Katolik. Kita agama Kristen. Nah, nanti kalau dia ini jatuh atau dia tidak ada bensin atau dia tidak ada buku, kita sebagai teman kita harus saling membantu. Oh teman, tidak ada bensin, saya ada 2. Kasih teman yang satu, kita pakai yang satu. Itu yang kita tolong menolong ada di dalam kelas. Ya toh? Itu adalah lambang dari sila keberapa? Sila pertama. Itu mengajarkan kita yaitu yang pertama, kita harus beribadah atau kita harus percaya atau kita harus saling menghormati satu agama dengan agama yang lain. Yang kedua itu kita harus saling menghargai. Ya toh, kita saling menghargai agama satu dengan agama lain. Yang ketiga itu kita harus saling tolong
mengajarkan kita supaya kita saling menolong, menghargai, menghormati. Ya, toh itu dia masuk di dalam sila keberapa anak-anak? Sekarang kita masuk ke sila keberapa lagi? Sila kedua. Sila kedua itu adalah melambangkan apa? Rantai, yaitu dia berbunyi kemanusiaan yang ada. Nah, kalau sekarang kalian perhatikan ke sini. Sila kedua, rantai. Rantai itu dia merupakan makna dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini gambar rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil. Kalian perhatikan gelang-gelang kecil. Itu menandakan hubungan manusia satu sama lain. Jadi ibu kasih tunjuk ulang rantainya. Kalian pernah lihat rantai toh? Dan kita juga lihat di sini toh. Nah, kalian lihat ibunya cara susun. Lihat toh, dia tidak terlepas. Dia sambung menyambung. Sama dengan kita manusia. Jadi kita sebagai manusia, kita harus satu saling menolong satu. Seperti rantai yang ada di lambang sila kedua. Itu dia tidak terlepas. Atau kalian perhatikan dia ada terlepas? Tidak. Dia tetap sambung menyambung. Itu juga dia menolong kita, atau dia mengajarkan kita untuk kita saling menyambung. Di satu tidak boleh kasih jatuh satu harus satu buat begini, oh tidak boleh begitu. Mari jangan potong bilang biar begini satu, tidak boleh ya. Karena kita harus belajar dari sila kedua. Di situ ada sila kedua. Kita bisa menerapkan sila kedua dengan melakukan hal-hal di bawah ini. Ada berapa di situ? Ada dua. Yang pertama itu tidak membedakan orang yang ada di sekitar kita. Ini yang tadi ibu bilang. Sila kedua itu mengajarkan kita supaya kita tidak boleh membedakan satu dengan yang lain. Ya toh? Contohnya ibu tidak boleh kasih contoh yang jauh-jauh. Ibu kasih contoh saja kita di lingkungan sekolah SD negeri Tanah Putih. Kalau di SD negeri Tanah Putih, di lingkungan SD negeri Tanah Putih berarti kita semua yang ada di lingkungan SD negeri Tanah Putih. Kalau ibu bilang, ibu kasih contoh di dalam kelas, berarti di kelas 3 saja toh? Di kelas 3 saja. Ini salah satu contoh, ibu ambil salah satu contoh. Contoh berteman. Ya toh? Di sini ada 22 siswa. Nah, kalau potong berteman, kita tidak boleh membedakan teman, atau kita tidak boleh memilih-milih teman. Itu baik atau tidak? Tidak. Jadi kalau kita berteman dengan teman, kita tidak boleh memilih-milih teman. Oh, kita sudah mau berkawan dengan dia karena dia begini-begini. Atau beta sudah mau berteman dengan dia karena dia sudah bisa tulis atau dia tidak bisa membaca. Tidak boleh. Kalau teman mana yang tidak bisa apa-apa, kita sebagai teman yang bisa, kita harus membantu. Itu yang namanya kita berteman dengan teman yang lain. Sama dengan kita, sama dengan rantai. Tadi ibu bilang rantai, kalian perhatikan baik-baik. Ada di punya gambar di depan. Dia tidak terlepas. Dia bukan satu berdiri begini, tapi dia jadi satu. Satu jatuh, kita harus membantu. Satu tidak bisa, kita harus membantu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus saling membantu. Nah, misalnya saling membantu itu misalnya apa?
bekerja bakti atau memberi bantuan pada korban bencana alam. Saling membantu. Saling membantu itu tadi di kelas ibu suka kasih contoh. Siapa yang tidak ada pensil, potong kasih pinjam dia. Atau teman mana yang tidak bisa kita membantu dia, jangan kita mengejek dia, toh. Ini kita saling membantu. Oke, kita ada dengar. Oke, di tempat-tempat lain ada bencana. Ya toh, tempat-tempat lain kalau ada bencana, kita sebagai manusia, kita harus kasih dia bantuan. Bantuan itu berupa apa saja yang kita punya. Bukan kita kasih bantuan untuk semua, harus kasih banyak-banyak. Tidak toh, kita kasih sesuai dengan kemampuan kita. Jangan bilang, jangan kau kasih habis bantuan beli tadi, beta tak usah kasih. Baik, ya toh, itu baik atau tidak? Tidak. Kau kasih bantuan, tidak boleh dengan kau mengomel. Ada yang kasih habis, tadi beta usah kasih. Baik. Ada yang begitu? Tidak. Aku tanya anak kelas 3, ada yang begitu? Tidak. Kalau ada teman yang kena bencana, kalau kau kasih, kau mesti bamarah-bamarah begitu kok? Tidak toh. Kau harus kasih dengan penuh Kasih sayang. sukacita. Kau kasih dengan kau apa yang kau miliki, kau kasih saya. Kau jangan perlu bilang begini, kasih banyak-banyak. Tidak, 1.000, 2.000 apa yang kau punya, kau kasih. Ya toh? Itu dia terdapat pada sila keberapa? Kedua. Itu sama dengan gambar rantai, itu dia tidak terlepas. Dia tetap satu jatuh, kau harus kasih bangun. Sama dengan rantai. Ya toh? Sekarang kita masuk sila keberapa lagi? 3. Nah, coba kalian perhatikan sila ketiga. Perhatikan baik-baik sila ketiga, yaitu gambar pohon beringin. Nah, pohon beringin ini dia melambangkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Ya toh? Persatuan Indonesia artinya dari pohon beringin itu dia sebagai pohon yang besar. Pernah lihat pohon beringin kok? Pohonnya besar. Di situ untuk sila ketiga Pancasila sebagai cermin bangsa Indonesia yang menjadi tempat berteduh. Kalau kau lihat tempat pohon-pohon yang besar, kalau panas pasti tempat kita adalah kita pergi berteduh di pohon. Betul toh? Betul. Ada kalian pohon besar, kalian tidak mau berteduh. Pasti siapa saja. Kalau panas terlalu, begitu pohon kau berteduh di situ. Iya toh? Iya. Jadi pohon itu adalah pohon yang begitu rimbu atau besar. Kalau panas pasti di mana-mana kita sebagai manusia pasti kita akan berteduh di pohon. Andika berteduh di pohon. Nah, di situ pohon beringin ini dia memiliki apa? Pohon beringin memiliki apa? Supaya dia hidup besar, dia harus ada apa? Ada apa Sakle? Pohon itu dia harus memiliki akar. Dia memiliki akar tunggal yang panjang yang menunjang pohon besar ini, itu dia akan tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam mana? Sampai ke dalam tanah. Dan dia akan menjalar kemana-mana. Itu akar itu akan menjalar kemana-mana. Ya toh? Yang dia juga akan melambangkan sebagai negara kesatuan yang memiliki latar belakang dan budaya yang bermacam-macam. Budaya yang bermacam-macam. Nah, sila ketiga ini dia bisa
lagi. Ini di sini ada 3 contoh. Ada 3 toh. Coba kalian perhatikan di depan. Ada 3. Yang pertama itu adalah mencintai negara Indonesia dengan cara menjaga warisan budaya yang ada. Nah, ini dia mengajarkan kita tentang budaya. Iya toh? Kita semua di dalam budaya. Di kita tidak boleh kasih contoh di Indonesia itu ada berbagai macam budaya. Tapi kita ambil salah satunya di Provinsi NTT. Budaya yang ada di sini ada berbeda-beda. Iya toh? Ada berbeda-beda budaya di sini. Potong harus menghargai budaya orang lain. Kalau kita menghargai budaya orang lain juga akan menghargai budaya kita. Iya toh? Yang ketiga lagi kita menjaga hubungan baik dengan teman-teman satu negara meski berbeda-beda suku, agama dan budaya. Kita harus menjaga hubungan baik dengan teman-teman satu negara meski kita berbeda suku, agama dan bahasa. Suku di sini suku itu ada suku Timor, apalagi Rote, Sabu, Alor, itu yang sekitar kita NTT. Ada banyak suku. Pasti dia dengan dia punya bahasanya berbeda-beda. Ada dengan dia punya agamanya juga berbeda-beda. Jadi intinya kita harus saling menghargai. Kalau kita menghargai budaya lain, kita menghargai suku lain, kita menghargai bahasa lain, orang lain juga akan menghargai kita. Jadi di sini di simbol ketiga itu mengajarkan kita untuk saling menghargai suku, agama, budaya, dan bahasa. Sekarang kita masuk ke berapa? Sila keberapa? Sila keempat itu adalah kepala banteng. Kepala banteng itu dia merupakan laman dari sila keberapa? Itu artinya oleh kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Sudah kok? Sudah. Nah, di sila keempat itu ada dia menerapkan sila keempat dengan melakukan beberapa hal. Misalnya ada berapa contoh di situ? 3. Ada 3. Yang pertama, kita menyelesaikan masalah dengan masyarakat. Yang kedua lagi apa lagi? Tidak memaksakan kehendak saat kita bermusyawarah. Yang ketiga, kita menerima hasil kemusyawaraan dengan lapang dada. Ibu kasih contoh salah satu. Yang pertama punya itu menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Nah, contohnya ibu ambil salah satu contoh yaitu di dalam kelas kita memilih ketua kelas. Ya toh? Ya. Kalau kita memilih ketua kelas, tidak mungkin ibu langsung, Gamalela, kau jadi ketua kelas. Itu adil atau tidak? Tidak. Kalau kita berbuat sesuatu, kita harus melalui apa? Musyawarah. Kita bikin sesuatu. Contohnya kata di bulan kita pilih ketua kelas, kita harus bermusyawarah. Kita pakai begini. Kita tulis mereka kita calon 3 orang toh. Kita calon 3 orang ini. Jadi siapa yang suara terbanyak berarti dia jadi ketua. Itu yang namanya kita bermusyawarah. Jadi sila ketiga itu
sila keempat itu dia mengajarkan kita untuk kita saling kita harus saling bermusyawarah. Kalau bikin sesuatu, kalau harus sepakat dulu, baru kita menunjukkan sesuatu. Kalau sepakat, atau kalau mau pipeti, atau berni, kalau mau keluar, jalan-jalan begitu, kalau musyawarah, tempatnya, kalau di mana? Ada bilang masih anak, ada yang bilang. Nah kalau kebanyakan ada yang banyak yang bilang, kalau di mana? Pembuti berarti mana punya suara yang lebih banyak, berarti potong ikut yang suara yang banyak. Jangan satu orang bilang dia potong, dia harus mau begini, berarti itu tidak adil. Jadi di sini sila keempat itu mengajarkan kita untuk kita bermusyawarah. Yang berikut lagi, potong masuk sila kelima. Sila kelima itu adalah padi dan kapas. Padi dan kapas itu melambangkan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, padi dan kapas juga melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua yang ada di dunia. Itu dia tergantung pada padi dan kapas. Nah, di situ contoh sila kelima Pancasila dalam lingkungan masyarakat, yaitu ada berapa yang ada di situ? 4. Ada yang 4. Yang pertama itu apa? Sikap adil dan sikap adil kepada sesama. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Keempat, ikut serta dalam kegiatan bergotong royong. Bergotong royong itu yang kita kerja sama-sama. Ya toh, satu jasuh, satu kasih bangun. Potong kerja sama kerja bakti. Potong kerja sama-sama. Itu namanya gotong royong. Jadi, gotong sebagai warga negara Indonesia, gotong harus tahu bahwa lambang persatuan Indonesia itu adalah Pancasila. Pancasila itu dia terdapat ada berapa? 5. Jadi anak-anak harus tahu di burung Garuda itu, ibu kasih tunjuk di burung Garuda itu terdapat 5 simbol. Jadi kalian harus tahu 5 simbol itu ada. Bintang itu begini itu dia makna itu apa? Dia kembali ke apa? Dia mengajarkan agama itu dia harus ada pada sila pertama. Sila kedua ini apa? Jadi kalian harus tahu. Contohnya sila ketiga. Sila ketiga itu dia bermakna pada apa? Tadi ibu bilang apa? Kelas 3 tadi ibu bilang apa? Lupa, berarti tadi ibu ngomong terus itu tengah. Jadi nanti kalian baca-baca, kalian pulang, kalian lihat-lihat. Tadi ketemu materi hari ini, ibu menceritakan tentang contohnya pohon beringin itu ini sila itu mencintai negara Indonesia dengan cara menjaga warisan budaya. Itu dia berbicara tentang budaya. Harus ingat. Tadi yang sila pertama itu dia berbicara tentang apa? Sila pertama itu tadi dia berbicara tentang apa? Keagamaan yang dianut oleh setiap orang. Ya toh? Nah, sekarang ibu minta salah satu maju ke depan. Siapa yang bisa ini
bagi ibu sila-sila mulai dari sila pertama sampai coba sakle. Berdiri dulu nak. Berdiri rapi baru. Tenang. Sila pertama. Baca kasih ibu. Dua. Sila ketiga. Sila keempat. Sila kelima. Iya, tepuk tangan. Tepuk semangat untuk sakle dulu. Tepuk semangat untuk sakle dulu. Tepuk semangat. Baik, tadi teman kita sakle sudah maju ke depan. Dia menyebutkan bunyi Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila ke-5, yaitu coba kita sama-sama. Tadi sakle sudah, tapi kita sama-sama dulu. Mulai dari sila pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tadi semua sudah, ibu sudah menjelaskan mulai dari sila pertama sampai sila ke-5. Sekarang kita bentuk kelompok. Untuk ibu kita mengerjakan soal. Kita bentuk kelompok. Tidak pakai mulut. Kita bentuk
Berarti kan ibu kasih tahu. Mana kalau kalian punya? Ini. Dibacakan sudah. Begitu sudah seperti sudah ada.
Kalau sudah kumpul sudah di ibu sini. Sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 4. Ini taruh di buku ini. Sudah Mak sini. Sudah. Sudah. Ya, sudah. Semua kumpul toh? Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4. Ada? Ya, ada 4. Jadi coba semua balik ke tempat semula ya. Balik dengan tidak ada suara ya. Baik, sebelum kalian aku perhatikan di sini, aku mau tanya-tanya ini. Simbol-simbolkan di sini ada apa-apa saja yang ada di buku Garuda. Ada 5 simbol. 1 bintang, rantai, di situ juga ada dengan dia punya bunyi-bunyi toh. Yang pertama berapa? Kedua. Ketiga. Ya, sekarang kita tepuk. Kita tepuk wow. 1, 2, 3. Tepuk wow.
kalian akan kerjakan di rumah dan kembalikan ke ibu. Ibu bagi 1 per orang Ya, Ibu. Diam sudah. Baik. Perhatikan itu tugas. Tugas itu pulang itu kerjakan di rumah. Materi yang ini hari Ibu kasih pulang kalian kerjakan di rumah. Besok kita belajar begitu. Kalian kumpulkan ke ibu. Jadi anak-anak, kita semua sudah puas dengan pelajaran yang hari ini Ibu kasih kok? Sudah. Kalian masih ingat materi hari ini, pelajaran hari ini? Sudah. Itu tentang apa? Simbol dan Pancasila. Jadi kita belajar bagaimana Pancasila itu. Totong harus tahu bahwa Pancasila itu adalah lambang negara Indonesia. Dia sudah mulai mengajarkan kita dari sila pertama sampai sila kelima. Oleh karena itu, harapan Ibu, betul bisa menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berperilaku adil, dan kita harus adil dalam mengambil sebuah keputusan. Itu saja kita akan, dan yang berikut lagi kesimpulan Ibu bahwa burung Garuda Pancasila itu adalah lambang dan dari negara Indonesia. Dia memiliki makna dalam tentang identitas, kekuatan dan persatuan bangsa, dan simbol-simbol Pancasila itu yang terdapat pada perisai di dalam burung Garuda, yaitu melambangkan mulai dari sila pertama sampai dengan sila terakhir, yaitu yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, apalagi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan berkeadilan. Jadi burung Garuda itu dia sebagai lambang negara, karena lambang negara kita adalah Pancasila. Itu dia melambangkan kekuatan, apalagi dia melambangkan kekuatan, kekayaan, dan kemurahan atau kemuliaan bagi bangsa Indonesia. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, potong harus patut pada apa? Pancasila. Karena Pancasila itu adalah lambang Indonesia. Jadi potong harus saling, tadi mengajarkan kita potong harus saling menghargai, saling menghormati, dan saling menjaga satu sama yang lain. Jadi kita harus menghargai
teman yang satu dengan teman yang lain supaya bisa kita ada pada lambang yang ada pada 5 sila yang ada pada Pancasila. Karena dia menghormati kita, karena dia ini mengajarkan kita untuk kita saling menghargai, saling menghormati, saling menghargai satu budaya dengan budaya yang lain, suku satu dengan suku yang lain, bahasa satu dengan bahasa yang lain. Kita tidak boleh mengejek satu dengan yang lain. Iya toh? Iya, Bu. Ya. Baik anak-anak, semua sudah siap kok? Sudah. Baik, harapan ibu juga supaya kita bisa pulang atau kita berpisah dari sini. Kita pulang potong harus bisa menjadi pedoman dan menjadi teladan bagi bangsa dan Indonesia. Tidak ada yang harus kau begini-begini, tidak. Apa yang ibu berikan, apa yang kalian terima dengan baik dan pulang lakukan dengan baik. Bisa? Bisa. Bisa sampai kelas 3? Bisa. Masih semangat? Masih. Tepuk tangan dulu. Sudah? Kalau sudah, kita akan menutup kegiatan kita hari ini dengan kita berapa? Berdoa. Siapa yang bisa sembahyang? Berdoa. Iya, Novi. Mari kita bersukaria. 1, 2, 3. Mari kita bersukaria karena hari ini bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Oleh Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan pada berseri. Seri. Hilangkan hati yang sedih. Seri. Bukankah Yesus berkata damai yang kau berikan. Mari kita bersukaria. Senang selalu bersuka hati. Senang selalu berbuat hatiku. Senang selalu karena Yesus di dalam hatiku. Keliling sini sana dan dunia ini. Tiada satu nama yang manis dan erat. Biar ku miskin Tuhan ku tak punya. Tapi ku punya Yesus selama-lamanya. Semua sebelum kita keluar dari sini, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dimuliakan namamu, datanglah kedatanganmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Siap, Prabu.